warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dian Rahmatullah, NIM 1911033, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelompok 40, Mitra Sekolah SMA Negeri 2 Solong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan pengenalan lapangan persekolahan 1, biasa disebut PLP 1, yang saya laksanakan di SMA Negeri 2 Solong. Di sini ada pun beberapa aspek yang saya akan bahas di presentasi ini. Yang pertama, visi, misi dan STOK sekolah. Kedua, kultur sekolah. Ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Kelima, kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Dan yang bab pertama yaitu visi, misi, dan STOK sekolah. Misi sekolah terwujudnya peserta yang religius, unggul bermartabat, tangkas dan wawasan global berbasis budaya lokal. Dan misi pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa bagi semua warga sekolah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengoptimalkan potensi tenaga pendidik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan siap bersaing pada level pendidikan yang lebih tinggi dan peluang lapangan kerja. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter yang terakomodir pada masing-masing bidang studi untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan jiwa saing bagi setiap peserta didik untuk bisa meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pembinaan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dalam setiap event kompetisi. Yang keenam, menanamkan bekal kemampuan untuk sigap terhadap segala bencana sehingga terhindar dari kecelakaan akibat dari bencana tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa asing untuk memperkuat wawasan global. Yang delapan, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah dalam rangka melestarikannya. Untuk STOK SMA Negeri Solong ada di samping atau di atas. Dan usaha atau implementasi sekolah mewujudkan STOK. Yang pertama, pihak SMA Negeri Solong melakukan penilaian terhadap siswanya untuk mengetahui perkembangan STOK tersebut dan tidak terpaku kepada kepala sekolah atau kepala tata usaha STOK. Baiklah, bab kedua yaitu kultur sekolah. Yang pertama, kegiatan 3S yaitu sapa, senyum, dan salam. Di kegiatan 3S di SMA N2 Solong telah dilakukan dengan baik itu siswa, guru, dan warga sekolahnya. Dan kegiatan 3S ini memang salah satu budaya SMA Negeri Solong yang telah diterapkan dari dulu. Dan dalam kondisi saat ini, siswa maupun guru tidak boleh berjabat tangan ketika bersalaman. Cukup mengucapkan salam atau menundukkan kepala, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang non muslim cukup mengucapkan selamat pagi ketika bertemu dengan guru. Yang kedua yaitu prestasi di akademik. Di SMA Negeri 2 Solong, siswanya banyak sekali mendapat prestasi di akademik, yaitu di olimpiade, fisika, kimia, biologi, matematika, geografi, ekonomi komputer, dan astronomi dan kebumian di OCK kabupaten atau provinsi. Dan juga seperti debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karya ilmiah, dan strategi SMA Negeri 2 Solong untuk mewujudkan siswa berprestasi di bidang akademik, yaitu pihak sekolah melakukan atau mengadakan pelatihan kepada siswa-siswi untuk mencapai prestasi tersebut. Dan
Pihak SMA Negeri Selong juga membimbing siswa-siswi yang berprestasi juga. Yang keempat yaitu penggunaan seragam sekolah. Yang pertama, peraturan penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 2 Selong sangatlah ketat, karena kan pihak sekolah mempunyai sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini bukan hanya siswa semata, tetapi guru maupun karyawan sekolah. Oke, yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi dan komunikasi. Selama simulasi teknologi secara tatap muka atau offline di SMA Negeri 2 Selong menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di dalam laboratorium, dan SMA Negeri Selong juga menggunakan LCD sebagai proses pembelajaran di dalam kelas. Hotspot area internet atau akses penunjang pembelajaran e-learning di lingkungan SMA Negeri Selong, dan pemanfaatan teknologi informasi sudah sangat maksimal karena sekolah juga menyediakan fasilitas wifi, website, dan media sosial lainnya. Yang keenam yaitu hubungan sekolah dan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Di SMA Negeri 2 Selong, hubungan sekolah dengan orang tua siswa sangat baik, dikarenakan pihak sekolah akan mendatangi langsung orang tua siswa jikalau ada permasalahan yang menghambat belajar, sehingga prestasi di akademik maupun non akademik menurun. Dan permasalahan yang sering terjadi di siswa yaitu orang tuanya yang berpisah dalam kurung bercerai atau yang mempunyai masalah diri sendiri. Yang ketujuh yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Oke, di SMA N2 Selong, pelanggaran-pelanggaran yang sering yang terjadi atau yang dilakukan oleh siswanya itu yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, tidak memasukkan baju. Yang ketiga, tidak memakai seragam sesuai hari yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Yang keempat, menggunakan aksesoris atau seperti gelang, cincin, dan lain-lain. Dan yang kelima, yang sering terjadi yaitu bolos di mata pelajaran. Oleh karena itu, solusi pihak sekolah untuk menangani siswa yang melanggar pelanggaran yang ada di sekolah itu, yang pertama, harus ada pendekatan dengan siswa. Yang kedua, tenaga pendidik harus bekerja sama dengan orang tua untuk mengontrol siswa tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa akannya pentingnya itu kedisiplinan. Yang kedelapan yaitu permasalahan non akademik yang biasa dialami oleh peserta pendidik di sekolah. Hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Selong bahwa permasalahan yang sering terjadi di peserta didik di non akademik yaitu kurangnya komunikasi antara siswa dan orang tua, hingga sulitnya mendapatkan izin untuk mengikuti kegiatan seperti lomba olahraga atau ekstrakurikuler yang lainnya. Dan solusi dari permasalahan tersebut bahwa pihak sekolah atau pembina ekstrakurikuler harus berkomunikasi dengan orang tua, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh siswa dapat didukung oleh orang tua. Yaitu bab 3, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 2 Selong, bahwa kegiatan kokurikuler yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas yang dibina langsung oleh guru mata pelajaran pada hari itu. Pada kegiatan ini, siswa diwajibkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Yang B, kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 2 Selong, bahwa kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali. Sebagai berikut, yang pertama,
pramuka, PMR, paskibra, futsal, basket, voli, olimpiade, rohis, badminton, tenis meja, band, teater, sepak bola, dan lain-lain. Selama pandemi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Adapun beberapa yang masih berjalan seperti olimpiade, latihan secara online atau offline untuk mempersiapkan siswa untuk lomba yang diadakan oleh pemerintah tahun depan. Untuk pembinaan dari olimpiade dari pihak sekolah yang sudah ahli dalam beberapa mata pelajaran dan pembinaan untuk ekstrakurikuler di bidang olahraga itu pembinaannya orang luar yang sudah bersertifikat dari nasional untuk melatih di bidang seperti basket, voli, futsal, dan takraw. Bab 4 peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah berisi poin yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar mengajar, 3. Mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah sebelum jam belajar seperti upacara, imta, dan lain-lain. Yang keempat, mentaati peraturan sekolah. Yang kelima, menerapkan tata krama yang baik. Yang keenam, adanya bobot sanksi bagi yang melanggar. Strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Strategi sekolah mengimplementasikan peraturan tata tertib sekolah dengan cara mensosialisasikan kepada siswa bagaimana mengaplikasikan strategi maupun tata tertib di sekolah sehingga semua siswa, terlebihnya pada siswa, dapat menjalankan hal tersebut sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dari pihak sekolah juga sudah mensosialisasikan dan dipublikasikan tata tertib lewat website SMA Negeri 2 Selong dan beberapa informasi terkait sekolah, dan sekolah juga sudah menegaskan peraturan tata tertib dan mereka sudah menerapkan konsekuen. Dalam peraturan ini pihak sekolah juga sudah mengklarifikasikan pelanggaran. Di sana ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Masing-masing klarifikasi pelanggaran sudah ada prosedur pengenangannya, yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis 3 kali, skorsing, dan dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan hasil observasi di sekolah sudah berperan dengan baik dalam memperkenalkan tata tertib kepada siswa. Tata tertib sekolah juga merupakan peraturan tertulis dengan mengikat yang termasuk di dalamnya berisi hak dan kewajiban serta larangan. Tata tertib wajib dipatuhi oleh siswa karena peraturan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menanamkan kedisiplinan, mengajar hak tentang kewajiban di sekolah, dan mengajarkan hukum sebab akibat kepada siswa. Dengan adanya penerapan tata tertib siswi dapat membiasakan diri bersikap baik dan taat pada aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Bab 5. Kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial di SMA Negeri 2 Selong seperti upacara bendera setiap hari Senin tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Akan tetapi, kegiatan IMTA atau pembiasan positif yang biasanya dilakukan oleh semua siswa-siswi SMA Negeri 2 Selong yang beragama Islam, tetapi sekarang kegiatan ini dilakukan oleh sebagian siswa yang masuk pada gelombang pertama. Untuk simulasi pembelajaran tatap muka, kegiatan di masa pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, menghindari kontak fisik, dan menyentuh tubuh bagian tangan. Bab 6. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Kedua, membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. 3, murotal. 4, sholat duha bersama. 5, sholat zuhur berjamaah. 6, bersikap sopan, santun, dan terpuji lainnya. 7, membiasakan minta izin masuk atau keluar kelas dan sekolah. 8, imta. 9, gotong royong atau membersihkan di kelas masing-masing.